penyusunan acara pada hari ini. Yang pertama, ada doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Rika, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu akan ada sambutan kepala sekolah, dilanjutkan dengan presentasi sesi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Patrick Michael Raharja, dan di sesi kedua akan ada presentasi juga oleh Bu Widi Nugraini. Setelah itu kita akan ada sesi foto bersama, dan di akhir acara kita akan ada doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Andre. Dan pada saat ini kami sudah berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih, Bu Iqbal. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu dimohon untuk Bapak Ibu guru dapat kami. Aku berdiri sepanggung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk acara selanjutnya kita akan dengarkan sambutan kepala sekolah. Untuk itu Bapak Patrick Michael Raharja. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, terima kasih Bapak Ibu pada siang hari ini telah memenuhi undangan dari calon guru penggerak untuk dapat mengikuti implementasi tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu pada siang hari ini nanti Bu Widi dengan Pak Patrick akan membawakan materi tentang budaya positif serta paradigma baru dalam dunia pendidikan di dalam pembelajaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa mempelajari seperti apa sih budaya positif yang sekarang ada di kurikulum Merdeka. Jadi kalau kemarin Bapak Ibu mempelajari menjadi seorang guru itu masih dengan cara-cara yang lama. Nah, dengan kurikulum Merdeka ini banyak pengubahan-pengubahan mindset yang Bapak Ibu miliki selama ini terhadap pendidikan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu guru calon guru penggerak akan membagikan materi tentang perubahan mindset tersebut yang akan membuat Bapak Ibu di dalam melakukan pembelajaran, di dalam melakukan pendidikan itu akan berubah. Nah, Bu Widi dan Pak Patrick ini sudah mengikuti kegiatan guru penggerak, dan nantinya di bulan Juli mereka berdua akan lolos, mereka akan menyelesaikan kegiatan guru penggerak, dan itu dapat menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain untuk segera mendaftarkan diri di kegiatan guru penggerak. Nah, sangat tidak bijaksana apabila saya berbicara terlalu lama karena nanti waktunya habis untuk saya berbicara. Jadi sekali lagi selamat mengikuti diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Widi dan Pak Patrick. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua dan dapat menjadi semangat untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan guru penggerak untuk ke depannya. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Aldo sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan materi saya. Terima kasih juga pada Pak Patrick yang sudah memberikan semangat pada teman-teman semua di sini sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan
pengalaman saya selama saya menjadi calon guru penggerak, kita sudah mengetahui tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara tadi, di mana Ki Hajar Dewantara ini mengajarkan tentang bagaimana kita seorang guru menjadi seorang penuntun bagi murid kita, bagaimana kita melihat kodrat anak, melihat kodrat zaman juga, bagaimana kita menjadi fasilitator bagi anak dengan menjadikan anak sebagai fokus dalam pembelajaran kita. Jadi kita akan masuk pada nilai-nilai budaya positif ini. Dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi yang menyatakan bahwa pendidikan harus membuat murid mencapai kebahagiaan dan kemerdekaan setinggi-tingginya, maka sepatutnya sekolah dapat menciptakan suasana yang mendukung. Tadi ya, salah satunya dengan menerapkan budaya positif. Budaya positif nanti akan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan untuk mewujudkannya perlu ada disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga restitusi. Dan keyakinan yang dimiliki oleh sekolah saat ini yang merupakan core value masih perlu didasarkan dengan baik pada siswa juga. Ya. Sebelum kita masuk pada budaya positif apa yang akan saya bagikan nanti, saya ingin memberikan sedikit pantun biar kita nggak capek gitu ya. Ya mungkin agak nggak sesuai dengan kondisi saat ini karena ini hujan. Pantunnya begini, nanti silakan direspon nggak Pak? Panas-panas makan pepaya, dimakan bersama semangka. Mari kita bersama merubah mindset kita, ya, karena kita materinya adalah budaya positif. Jadi mindset kita nanti harusnya berubah setelah saya sharing sedikit, ya. Ya, tentang pembelajaran paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid tadi ya, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru ini juga dilakukan di sekolah melalui kegiatan di dalam kelas, intrakurikuler, dan di luar kelas yang berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau pembelajaran intrakurikuler kita sudah tahu, ini harusnya dilaksanakan berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga murid kita memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi mereka. Dan hal ini juga memberi keleluasaan bagi guru juga untuk merancang nanti rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada murid, ya, perangkatnya seperti apa, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid kita. Sedangkan yang pembelajaran kokurikuler ini berprinsip pada kegiatan interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Kalau tadi intrakurikuler di dalam kelas, yang ini adalah kokurikuler. Jadi interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter. Ya. Contohnya ada kegiatan T5 mungkin yang sudah dirancang oleh tim di sekolah untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan bakat minat murid sendiri dalam satuan pendidikan dalam sekolah sendiri. Mereka bisa memilih ekstra yang mereka sukai, ekstra yang mereka pilih. Ini kadang-kadang mereka sudah suka, jadi ada yang anak-anak ini sudah punya talenta ke ekstra itu, mereka akan dikembangkan lagi. Nah, dalam perubahan paradigma pembelajaran ini, kita juga akan
saya akan sedikit mendiskusikan tentang asas Trikon. Apa itu asas Trikon? Kalau kita lihat supaya tujuan pembelajaran kita ini maksimal dan efektif, pasti ada dukungan dari keluarga, sekolah, lingkungan, dan yang pasti dari siswa sendiri, sehingga kita bisa menciptakan siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Ya, yang tadi tidak melepas juga dengan melihat kodrat anak sendiri dan kodrat alam dan zamannya. Kita tahu pendidikan bukan merupakan sesuatu yang statis, tetapi sesuatu yang dinamis, selalu bergerak. Bahkan kalau kita lihat kurikulum kita pun juga selalu berubah-ubah menurut perkembangan zaman juga. Dan di saat ini kita memakai kurikulum merdeka supaya anak-anak ini bisa merdeka, mereka bebas mengembangkan diri mereka di zaman mereka. Untuk asas Trikon ini di sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif bila kita memperhatikan asas yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara ini. Ada 3 prinsip dalam asas Trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kalau kontinu berarti ya secara berkesinambungan, terus menerus. Apanya yang berkesinambungan? Perencanaan kita yang kita lakukan untuk pengembangan murid tadi, bagaimana kita menuntun murid harus berkesinambungan, tidak boleh terus berhenti di tengah jalan. Ya. Karena sesuatu yang maksimal pasti akan ada kontinuitasnya. Kadang kita harus merevisi, merefleksi diri kita supaya menjadi lebih baik. Nah, jadi melalui perencanaan yang berkesinambungan ini akan ada perbaikan hasil yang lebih tepat. Yang kedua ini adalah konvergensi. Kalau kita lihat konvergen secara arti harafiah, apa itu ya? Kalau di sini menurut asas Trikon ini, konvergensi merupakan pengembangan pendidikan yang bisa dilakukan dengan mengambil dari berbagai sumber, bahkan dari luar negeri pun kita bisa ambil. Tetapi kita harus sesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Misalnya, kalau di luar negeri ini ada kebiasaan untuk budaya Halloween, ya, kasih tahu ya, apakah itu bisa kita ambil secara keseluruhan atau harus kita sesuaikan dengan budaya kita? Ya, harus kita sesuaikan. Ya. Tetapi boleh nggak sih kita melakukan Halloween, perayaan Halloween? Boleh, tetapi sekali lagi disesuaikan dengan budaya kita. Mungkin hal-hal yang kurang pas dengan budaya kita sedikit sisihkan, ya. Dan ini akan membantu guru untuk mempelajari bagaimana budaya dari luar, informasi dari luar itu bisa juga dipakai untuk pembelajaran di kelas, di mana dan kapan saja. Dan yang asas terakhir adalah konsentris. Asas ini tidak lepas dari kepribadian bangsa kita, karena tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter budayanya sendiri. Misalnya, kalau anak itu tinggal di daerah pegunungan, apakah dia akan belajar tentang bagaimana dia harus mencari ikan atau dia bertani? Nah, kan berbeda. Kita harus bisa membedakan budaya anak itu sendiri. Kalau di Jawa mungkin ada adat saparan. Apa itu saparan? Mungkin bisa dikembangkan di pembelajaran.
bagaimana nilai-nilai positif yang ada di sana, bagaimana nilai budaya bisa dikembangkan dalam pembelajaran kita. Dan kalau mungkin anak yang dari luar daerah itu mau belajar menggali lagi kebudayaan yang ada di tempat mereka belajar pun juga tidak mustahil. Jadi selama apa yang dipelajari itu sesuai dengan karakter budaya yang ada. Nah, itu tadi adalah asas Likon yang bisa membantu kita dalam merubah mindset kita, bagaimana kita membuat budaya positif dalam lingkungan belajar kita, bagaimana kita mengajak anak-anak kita untuk bisa juga berpikir positif. Dalam budaya positif kita juga akan mempraktekkan bagaimana keyakinan kelas itu bisa kita buat bersama dengan anak-anak. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari pernyataan dan penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Mungkin kalau kita mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, mungkin mereka akan bingung. Kita tanyakan dulu aja. Mungkin bisa apa sih yang mereka yakini sebagai sesuatu hal yang baik untuk mereka bisa berkembang. Kadang-kadang anak-anak ini menyatakan keyakinan mereka dalam konteks yang negatif. Nanti kita sebagai guru-guru akan membantu mereka juga menyusun keyakinan kelas ini dalam bahasa yang lebih positif. Misalnya, kalau keyakinan kelas mereka nanti masih ada yang menuliskan tidak boleh datang terlambat. Kata tidak boleh datang terlambat ini, Bapak Ibu guru, nuansanya masih negatif. Ya. Dan kita harusnya membuat anak-anak ini selalu berpikiran positif, maka akan menjadi tidak boleh datang terlambat menjadi anak-anak bisa datang tepat waktu. Gitu. Ya. Nanti contoh seperti itu yang akan kita praktikkan. Mungkin satu atau dua dari kita pernah melaksanakannya di kelas. Tujuannya dari keyakinan kelas adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak membuat kesepakatan kelas dulu, setelah itu menjadi keyakinan kelas. Yang kedua adalah menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas ataupun di sekolah. Setelah itu bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab dari diri peserta didik sendiri atas pilihan aspirasi idenya melalui kesepakatan kelas. Dan yang terakhir bisa menumbuhkan rasa saling menghargai diri sendiri dan orang lain. Sesuai dengan tadi yang sudah dibahas sebelumnya, motivasi intrinsik dari anak-anak bisa membantu kita untuk membuat anak itu berpikir positif. Ciri-ciri dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, berarti secara umum kita akui itu benar, baik. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak, karena kalau banyak bisa bayangkan ada 10 keyakinan kelas, dengan kelas satunya mereka membuat 25 keyakinan kelas, maka keyakinan kelas yang 10 ini akan lebih mudah dihafalkan daripada yang 25. Jadi bisa mengelola keyakinan kelas yang penting secara universal untuk semua warga kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Jadi karena sudah disepakati, maka diyakini sebagai sesuatu yang baik yang bisa dipraktikkan di dalam kelas. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas itu. Ya,
dalam curah pendapat. Jadi tidak hanya 1-2 anak saja, tetapi semua warga yang ada di dalam kelas. Dan setelah mereka sepakat, anak-anak menyetujui apa yang mereka sepakati, maka kesepakatan ini akan berubah menjadi keyakinan kelas. Mungkin ada keyakinan kelas yang kurang pas. Kita bisa juga meninjau keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu disesuaikan dengan kebutuhan dari kelas tersebut. Prosedurnya mungkin Bapak Ibu bagi yang sudah melakukan pembentukan keyakinan kelas ini, ya, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Terus mereka akan mencatat masukan dari teman-temannya, ditulis di papan tulis, dicatat, dan ditulis di kertas besar atau mungkin dicetak supaya semuanya bisa membaca dan melihat setiap saat dibutuhkan. Terus kita membantu anak-anak ini menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita perlu ganti kalimat-kalimat yang negatif tadi, yang misalnya ada jangan, tidak, menjadi kalimat yang bernuansa positif. Ya. Untuk membuat keyakinan kelas, kita juga perlu meninjau ulang bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan disatukan menjadi keyakinan kelas, jumlah butirnya akan berkurang. Sebaliknya, kalau keyakinan terlalu banyak, mereka akan susah menghafalkan. Ya. Mungkin prinsipnya bisa 3-7 prinsip atau keyakinan kelas yang bisa diterapkan, kemudian bisa dievaluasi lagi, ditinjau ulang. Kira-kira ada lagi nggak sih keyakinan yang bisa dibuat lagi kalau memang dibutuhkan. Setelah dibuat keyakinan kelas tersebut, maka warga kelas dipersilakan untuk ulang, disetujui, ditandatangani kalau perlu. Bahkan juga guru yang mengajar juga bisa menandatangani keyakinan kelas tersebut. Dan bisa ditandakan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat oleh murid-murid yang ada di kelas tersebut. Ini mungkin contoh keyakinan kelas. Apakah kita sudah membuat yang seperti ini atau belum? Mungkin kita bisa belajar lagi. Nah, contohnya ini di kelas 7 dengan nilai kebajikannya yang hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain atau bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Atau mungkin di bawah nilai universal diterima atau dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh kegiatannya mungkin bisa berupa kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, kegiatan tugas-tugas saya, tugas kamu. Jadi ada tugas guru itu apa, tugas murid itu apa. Jadi anak-anak bisa mengetahui, oh kira-kira keyakinan kelasnya nanti seperti apa. Ya. Misalnya untuk kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti, untuk yang poin hormat, tampak sepertinya datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Misalnya dalam poin bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak sepertinya tugas tidak dikumpulkan tepat waktu atau bahkan tidak dikumpulkan. Itu contohnya. Sedangkan untuk yang tugas saya, tugas guru,
Ini adalah salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperdalam keyakinan kelas. Anak-anak bisa diajak untuk mempelajari tanggung jawab. Mereka mengungkapkannya melalui keyakinan kelas tersebut. Misalnya, ini tadi untuk yang poin tugas saya, tugas kamu. Kalau guru itu tugasnya apa toh? Murid itu tugasnya apa toh? Ya, guru tugasnya mengajar, murid berarti belajar. Ya, berarti di sini membantu murid. Oh, ternyata aku harus belajar. Nanti keyakinan kelasnya belajar dengan baik. Ini karena kalau budaya positif, saya merasa ingin mencoba dulu di kelas, ya, Bapak Ibu. Ini saya sudah mencoba dan mungkin nanti saya akan mengkaji ulang apa yang sudah saya lakukan. Contohnya seperti apa? Nanti bisa ditanyakan. Kalau memang merasa kesulitan, kita belajar bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Karena saya yakin tidak gampang membuat anak-anak ini membuat keyakinan kelas yang baik. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Mungkin kita bisa praktikkan setelah saya materi ini. Dan materi berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Di awal sudah saya bagikan materi tentang bagaimana posisi kontrol kita dalam pendisiplinan, kegiatan disiplin diri. Ada peraturan, ada konsekuensi, ada restitusi, dan ada juga hukuman. Sudah di awal sudah dibicarakan apa itu restitusi. Saya ingin mengulang kembali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Jadi mereka akan muncul motivasi intrinsik mereka untuk bisa menemukan masalah mereka, untuk bisa memecahkan masalah mereka sendiri, sehingga mereka bisa sesuai dengan kelompoknya menjadi murid yang mempunyai karakter lebih kuat. Di sini restitusi membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, ya, berdisiplin positif, memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi penekanannya bukan pada bagaimana perilaku itu untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, kita semua akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan dan dapat mengembalikan harga diri mereka. Menurut Diane Gostel dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline tahun 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Ya, segitiga restitusi itu apa sih? Ya, ini segitiga restitusi ini Bapak Ibu membantu kita dalam membantu anak untuk bisa menjadi anak yang lebih baik, karena mereka bisa menemukan permasalahan mereka, mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka, jadi mereka lebih bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 elemen. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
kita yakin bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan kita bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Itu di sini tahapnya adalah menstabilkan identitas kita. Oh, kita ini orang yang pernah melakukan kesalahan. Di tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap anak mungkin atau diri kita sendiri kalau melakukan kesalahan, kita bisa bertanya, apa sih alasan kita melakukan kesalahan itu? Apakah ada cara yang lebih efektif bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan setelah melakukan kesalahan itu? Mungkin kita tahu, oh ternyata kebutuhan dasarku tadi masih belum terpenuhi, misalnya pengakuan, misalnya kasih sayang mungkin belum terpenuhi, maka ada timbul permasalahan di sini. Dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kita di awal sudah membuat keyakinan kelas, maka keyakinan kelas ini akan sangat membantu kita untuk menangani misalnya jika ada anak yang permasalahan. Misalnya dengan menanyakan, masih ingat nggak keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Nah, itu bisa membantu anak untuk mengingat lagi, oh ternyata apa yang aku lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati atau yang aku percayai. Gitu. Dan mungkin dalam tahap ini juga kita membantu anak untuk bisa menjadi orang seperti apa kemudian. Nah, setelah kamu melakukan kesalahan ini misalnya, atau kita sendiri melakukan kesalahan ini, kita harus bagaimana? Tadi mungkin bisa meminta maaf dulu, terus merencanakan tindak lanjut. Oh, aku sering datang terlambat misalnya. Keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Maka anak ini akan kita bantu untuk menyadari, oh aku memang nggak satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu alasannya apa sih kok anak itu datang terlambat? Ya, karena setiap tindakan pasti ada alasannya. Jadi jangan buru-buru kita memberi hukuman tadi yang kadang-kadang membuat anak sendiri terluka. Ya. Terus kita lihat, kamu yakin hal apa ini tentang kesepakatan kelas ini ya? Lalu kita, kalau kamu terlambat seperti ini, kira-kira siapa yang rugi? Kira-kira kedepannya bagaimana, apa yang harus kamu lakukan? Jadi anak bisa timbul motivasi diri, mereka sadar, oh ternyata aku salah, aku bisa memperbaiki diriku sendiri, sehingga timbul penghargaan atas diri anak sendiri. Itu bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Itu tadi tentang segitiga restitusi. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Karena tadi kadang-kadang kalau di judge, oh kamu ini gini. Nah, pasti anak akan terluka. Mereka, ternyata aku nggak bisa seperti itu ya. Mereka akan merasa gagal. Tetapi dengan kita menanyakan alasannya apa sih, bagaimana mereka bisa melakukan hal itu, mereka akan merasa, oh iya ternyata nggak cuma aku sendiri yang melakukan ini, dan aku bisa memperbaiki diri, sehingga mereka akan mempunyai pikiran lebih positif, oh aku bisa menjadi lebih baik, menjadi orang yang lebih sukses. Dan yang kedua tadi adalah memvalidasi kesalahan, lalu melakukan tadi menanyakan keyakinan, ya. Nah, mungkin kalimat-kalimat seperti ini yang perlu kita pelajari untuk melakukan segitiga restitusi itu. Yang pertama, oh berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak bisa menyelesaikan hanya begini saja.
Mungkin Bapak Ibu nggak cari kesalahan kamu kok, nggak cari siapa yang salah, tetapi kita ingin cari solusinya bagaimana. Dan kamu juga berhak melakukan atau merasakan seperti itu. Mungkin dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri jika melakukan kesalahan, atau anak-anak sendiri jika mereka melakukan kesalahan. Dan setelah itu kita bisa memvalidasi tindakan yang salah tadi. Di setiap tindakan kita pasti ada tujuannya, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar apa tadi? Merasa diterima, dicintai, terus merasa senang, bebas, yang satunya hidup ya, dan penguasaan. Ini kadang-kadang yang sering asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan murid-murid kita atau kita sendiri yang melakukan kesalahan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kalau mereka melakukan kesalahan, misalnya mereka tahu itu buruk, kita bisa bilang, padahal seandainya kamu bisa berbuat lebih buruk dari ini. Oh, mereka jadi sadar. Kamu pasti punya alasan mereka mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi ada hal yang penting yang kadang-kadang murid sendiri pegang sehingga mereka berbenturan satu sama lain. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Mungkin kata-kata seperti ini yang bisa kita terapkan nanti Bapak Ibu di kelas. Yang terakhir tadi menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah dicapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berguna menjadi orang yang dia inginkan. Itu tadi sedikit teori tentang segitiga restitusi. Mungkin bisa kita praktikkan bersama Bapak Ibu di kelas kita. Saya sudah melihat beberapa Bapak Ibu juga yang bersama-sama dengan muridnya membuat keyakinan kelas. Kalau hanya dalam kelas saja mungkin anak-anak akan susah untuk menerapkannya. Nah, ini kita juga hubungkan dengan keyakinan yang ada di keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, nilai umum apa yang kita sepakati di keluarga juga, bayangan tentang kelas yang ideal atau keluarga yang ideal, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dalam keluarga kita mungkin juga bisa dipupuk. Mungkin kita bisa bekerja sama dengan orang tua untuk memperkuat anak-anak kita. Yang penting ditanyakan ke anak, Bapak Ibu, kehidupan apa sih yang ingin mereka capai nantinya? Apakah kamu ingin jadi orang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ini bisa membantu anak untuk memiliki keyakinan yang lebih kuat. Banyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Misalnya, kamu ingin jadi presiden, iya, tapi hanya iya saja, tapi mereka nggak tahu bagaimana bisa jadi presiden. Kita sebagai guru bisa membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah dapat gambaran tentang orang yang mereka inginkan, kita bisa membantu anak juga untuk fokus pada gambaran tersebut. Jadi membantu anak menuju pada cita-citanya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharekan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Guru bergerak, maka Indonesia kita akan maju.
telah memaparkan presentasi mengenai budaya positif. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara kita. Good morning. Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Ya. Ya, hari ini kita akan membuat kesepakatan bersama yang nanti akan kita susun menjadi keyakinan kelas. Ya. Dan nanti akan didokumentasikan dan disetujui bersama. Tahu apa itu keyakinan kelas? Oh, Apa itu tahu. keyakinan kelas? Nganu. Apa? Iya ngerti. Kesepakatan bersama ya biasanya berisi tentang nilai-nilai positif yang kalian percayai ya. Boleh nggak keyakinan kelas itu dituangkan dalam kalimat yang bernada negatif? Tidak ya. Berarti nanti kalimatnya positif. Media akan bagikan post-it ini nanti masing-masing anak bisa lebih dari satu, tetapi satu keyakinan kelas, 1 poin, 1 post-it. Ya, kamu bisa tuliskan. Misalnya keyakinan kelas seperti apa sih yang kalian inginkan? Contohnya, ada yang bisa memberi contoh? Jangan kali berarti konotasinya negatif. Mengumpulkan Jangan. tugas tepat waktu. Oke, bagus sekali. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Bisa nanti ya Oh iya dong. kumpulkan. Terus kami diharap tidak ada yang double. Bisa dilihat dulu mau menulis, dilihat ke temannya, maju dulu boleh yang sudah ditempel ya. Saya bagikan secara acak, kamu boleh ambil 2 atau 3, boleh setiap nilai keyakinan kelas 1 post-it ya. Jadi tidak boleh misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu terus isinya datang tepat waktu jadi 1 post-it, tidak boleh. Jadi pisah. Nanti bisa dikelompokkan sendiri. Kalau mau yang pink atau apapun nanti silahkan ini diputar. Silahkan ambil 1 atau 2, tulis dan nanti ditempelkan di papan tulis.
Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kemarin Bu Widi telah melakukan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif yang Bu Widi lakukan di SMP Satya Wacana. Saya selaku kepala sekolah Teknik Medan Harja begitu bangga dengan capaian yang telah dilakukan oleh Bu Widi di dalam mempraktekkan budaya positif di sekolah. Seperti Bu Widi mempraktekkan pembentukan keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas, kemudian melakukan diseminasi atau membagikan apa yang Bu Widi pelajari melalui kegiatan aksi nyata modul 1.4. Dan materi tersebut ternyata bisa menggugah teman-teman di sekolah untuk ikut tertarik menjadi guru penggerak sama seperti Bu Widi. Kiranya semangat Bu Widi ini boleh tertular ke teman-teman sekalian, sehingga teman-teman juga ingin menjadi guru penggerak sama seperti Bu Widi, dan Bu Widi boleh menjadi agen perubahan di SMP Kristen Satya Wacana. Sekali lagi Bu Widi semangat, sukses, dan membuat SMP Lab semakin jaya dan jaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo, perkenalkan, nama saya Aldo Pramudia. Saya guru di SMP Kristen Satya Wacana. Di sini saya akan memberikan feedback atau umpan balik dari diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Widi Nugreni. Jadi di diseminasi tersebut saya mendapatkan banyak hal. Salah satunya adalah keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri sudah saya terapkan di kelas-kelas setelah adanya diseminasi dari Ibu Widi tersebut. Di sana saya memberikan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Di situ saya mendapatkan dari feedback dari anak-anak, di mana anak-anak dapat berlatih atau bersikap lebih disiplin dalam keyakinan kelas tersebut. Terima kasih Bu Widi. Semangat!